Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Apa kabar semuanya anak-anak? Ya, anak-anak, biarpun kita belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat. Dan semoga anak-anak semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, begitu juga harus berbahagia, semangat untuk melakukan atau mengerjakan atau belajar dari rumah. Anak-anak selalu semangat. Ya, biarpun kita lama tidak bertemu, tetapi anak-anak harus bersemangat belajar dari rumah. Sudah dibagikan, itu dibaca-baca, ya semuanya ya. Jangan sampai anak-anak libur, jangan dibilang libur. Ini adalah anak-anak masih masa dalam belajar. Ya, semangat anak-anak ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita harus juga semangat. Apapun tugas-tugas yang diberikan harus dikerjakan dari rumah. Walaupun pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertemu kembali di sekolah anak-anak. Bisa kita bercanda dengan teman-teman, bertemu dengan bapak guru, ibu guru di sekolah. Ya, gitu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan yaitu kehadapan Ibu Sang Yang Widiwasi, kita berdoa sebelum belajar. Ya, ambil sikap sekarang ini. Ya. Mulai. Om Awi Genam Astula Masuda. Om Siderastu Tat Astu Sua. Nah, anak sudah absen tadi di WA. Semuanya harus di absen di WA ya. Mudah-mudahan anak-anak selalu bangun dengan pagi, yaitu cuci muka apa selanjutnya yang dikerjakan ya. Sekarang kalau sudah absen anak-anak, sekarang Ibu akan membawakan materi yaitu tentang Punarbawa. Punarbawa adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Hanya sebelum Ibu lanjut ke Punarbawa, Ibu akan yaitu ini ada kompetensi inti, ada KD-nya di dalam pembelajaran, yaitu ada tujuan pembelajaran. Sebelum melalui bimbingan di WhatsApp adalah dan penugasan bersama orang tua anak-anak di rumah serta didik dapat bersatu yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang kedua, bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya. Ya. Yang ketiga, menjelaskan arti daripada Punarbawa. Yang keempat, yaitu mengenal ajaran surga sutta dan neraka sutta. Yang kelima, menyebutkan ciri-ciri kelahiran surga sutta dan neraka sutta. Nomor 6, menulis anak-anak di buku tulisnya, yaitu menulis upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam ajaran Punarbawa. Yang ketujuh, yaitu anak-anak membuat ringkasan cerita yang berkaitan dengan Punarbawa. Sebelum lanjut, hari dulu kita ini ada buku Mas Kumambang yang berkaitan dengan materi kita yaitu Punarbawa. Oke, kita dengarkan anak-anak, nanti anak-anak supaya bisa nanti belajar yaitu pupuh, jangan dilupakan biarpun kita masih daring ya. Punarbawa sani mangkin kepelajaran sia-sia
kelas 4. Punar bawa reinkarnasi dalam ke bawah samsara. Nomor 2 itu sama nanti liriknya sama dengan yang pertama. Ya, pelajari semua nyanyiannya itu berkaitan dengan materi kita, yaitu dengan punar. Kita tekan dengan anak-anak lupa dengan tupuh-tupuh yang telah diberikan di kelas 2, kelas 3. Sekarang Ibu lanjutkan, yaitu kepada materi serada sebagai tuntunan hidup. Ya. Dalam agama Hindu, anak-anak, nama awalnya yaitu agama Hindu itu disebut dengan Sanatana Dharma, yaitu yang artinya kebenaran yang abadi. Jadi, sebagai suatu ajaran agama Hindu memiliki tujuan, anak-anak, yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Itu yang artinya apa, anak-anak? Yang artinya yaitu tujuan Dharma adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup atau jagadita dan kebahagiaan rohani atau moksa. Itu arti daripada moksartam jagadita yaca. Di dalam ini apa namanya tujuan kita yaitu moksartam jagadita yaca iti dharma ini adalah mempunyai atau memiliki 3 kerangka dasar agama Hindu. Seperti kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari 1 tatwa. Apa artinya? Itu pengetahuan atau filsafat. Yang kedua yaitu susila, yaitu perilaku baik atau etika. Yang ketiga yaitu upacara atau ritual. Ketiganya ini saling berkaitan, anak-anak. Tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu keterkaitan dari kerangka dasar agama Hindu. Utamanya, jika filsafat agama diketahui tanpa susila dan upacara, itu hasilnya akan tidak sempurna, anak-anak. Begitu juga sebaliknya. Jika hanya melaksanakan upacara saja, tanpa dilandasi dengan filsafat atau etika, maka juga hasilnya akan tidak sempurna. Jadi, ketiga kerangka ini harus saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan, gitu, anak-anak. Ya. Tidak bisa dipisahkan kerangka dasar agama Hindunya ini. Itu sekarang fatwa atau filsafat ini meliputi 5 keyakinan, yaitu 5 keyakinan atau 5 kepercayaan yang disebut dengan Pancasrada. Pernah anak-anak mendengar Pancasrada? Ya. Pancasrada. Pancasrada ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, itu panca dan srada. Panca itu apa artinya, anak-anak? Panca itu artinya 5 dan srada itu artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi Pancasrada ini artinya 5 keyakinan atau
5 kepercayaan agama Hindu. Itu yang terdiri dari, yaitu nomor 1 yaitu Brahman. Artinya Brahman? Brahman itu artinya keyakinan terhadap ide Sang Hyang Widiwasi. Bisa juga disebut dengan Widi Srada. Yang nomor dua yaitu Atman. Itu keyakinan terhadap Atma. Bisa juga disebut dengan Atma Srada. Yang ketiga yaitu Karma Pala. Karma Pala itu artinya itu keyakinan terhadap hasil dari perbuatan. Yang bisa juga disebut dengan Karma Pala Srada. Yang keempat yaitu Punarbawa. Punarbawa artinya keyakinan terhadap kelahiran kembali. Bisa juga disebut dengan Punarbawa Srada. Yang kelima, anak-anak, yaitu moksa. Inilah tujuan akhir kita. Moksa itu artinya itu keyakinan terhadap adanya kebebasan abadi. Bisa juga disebut dengan moksa srada. Nah, kelima Pancasrada ini harus kita yakini atau kita percayai. Kelima daripada Pancasrada. Sudah ngerti anak-anak dengan Pancasrada? Nah, kalau begitu, Ibu lanjutkan sekarang dengan materi kita, yaitu tentang apa? Yaitu tentang Punarbawa. Itu merupakan serada yang berapa, anak-anak? Itu serada yang keempat. Tuh. Ya, kita lanjutkan pada materi, yaitu tentang Punarbawa. Punarbawa itu artinya, apa anak-anak tadi sudah dijelaskan? Serada yang keempat itu adalah Punarbawa. Itu yang artinya keyakinan terhadap kelahiran kembali. Ya. Nah, jadi di dalam Punarbawa ini berasal dari kata, yaitu berasal dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Terdiri dari dua kata, yaitu punar dan bawa. Punar itu artinya apa, anak-anak? Ya, punar itu artinya kembali, dan bawa itu artinya lahir. Bisa juga diartikan reinkarnasi. Ya, gitu. Punarbawa itu bisa juga diartikan reinkarnasi. Punarbawa bisa diartikan reinkarnasi ke dunia untuk berbuat baik. Atau juga disebut dengan subha karma. Dengan menghindari perbuatan yang buruk. Atau yang disebut dengan asubha karma. Selama berada di dunia ini, kita mengalami proses kelahiran dan kematian. Ada kelahiran, ada juga kematian. Proses ini sudah terjadi dari lahir, anak-anak. Proses ini terjadi dari baru lahir, langsung anak-anak tumbuh dewasa, langsung remaja, langsung meningkat dewasa, langsung juga kita mengalami penuaan, yaitu bisa langsung meninggal. Nah, itu adalah merupakan hukum reta, anak-anak. Itu merupakan hukum alam. Ya, nah, merupakan hukum alam yang sudah ditentukan oleh ide Sang Hyang Widiwasi. Dalam proses tersebut, nah, kita akan melaksanakan karma dari hasil dari karma kita atau perbuatan akan mempengaruhi
proses punarbawa. Ada prosesnya. Punarbawa terjadi karena adanya karma wasana. Apa itu karma wasana? Ya. Karma wasana itu adalah bekas-bekas perbuatan. Yaitu bekas-bekas perbuatan. Jika kita selalu melakukan perbuatan atau karma, berbuat yang baik, dengan menghindarkan perbuatan buruk atau asubha karma. Dengan selalu melakukan perbuatan yang baik, akan kita dapat mencapai yang dinamakan yaitu tujuan akhir moksha. Itu anak-anak, makanya di sini ada gambarnya dari baru lahir langsung tambah jadi anak-anak, kita bersekolah, tambah dewasa, jadi tua langsung penuaan kita melaksanakan yaitu proses kematian. Sudah mengerti anak-anak dengan punarbawa? Ya, itu adalah merupakan punarbawa. Itu sekarang Ibu lanjutkan setelah punarbawa, Ibu lanjutkan yaitu pengertian surga sutta dan neraka sutta. Ya. Itu. Dan surga sutta dan neraka sutta. Di dalam agama Hindu mengajarkan setelah kematian itu akan ada alam lain. Ada neraka, ada surga, dan ada moksha. Keadaan alam setelah kematian hampir sama dengan di dunia ini. Cuman perbedaannya adalah yaitu disebabkan oleh bekas-bekas perbuatan kita atau karma wasana. Ada yang akhirnya perbedaan ini disebabkan bekas perbuatan atau karma wasananya, ada yang terlahir yaitu cacat anak-anak, yaitu ada juga yang terlahir yaitu bagaimana? Ada yang kaya, ada yang miskin anak-anak. Itu seperti gambar, coba lihat, yaitu ada juga yang cantik dan ada yang tidak cantik anak-anak di dalam kelahiran ini. Ada juga yang tampan, ada juga yang tidak tampan. Ya, itu kita lanjutkan yaitu kelahiran dari surga sutta. Surga sutta ini digambarkan sebagai tempat yang penuh kebahagiaan, yaitu kebahagiaan. Dan surga juga merupakan tempat bersemayamnya para dewa. Seseorang yang terlahir dari surga sutta itu, orang tersebut itu karena apa? Karena orang tersebut terlahir dari surga itu, ya hidupnya selalu menjalankan dharma atau perbuatan yang baik. Itu harus berbuat yang baik di dalam surga sutta ini. Karena pasti menginginkan orang kelahiran dari surga sutta. Nah, itu menurut Slokantara, manusia yang dilahirkan dari surga sutta memiliki ciri-ciri seperti tak gendang, suci hati, bijaksana, dermawan, atau murah hati, senang mempelajari sastra-sastra agama, tenang, ada lemah lembut anak-anak, berbudi yang luhur, tidak iri hati, tidak sombong. Itu selalu penyampai. Itu ciri-ciri dari kelahiran surga sutta. Yang kedua yaitu kelahiran dari neraka anak-anak. Itu kelahiran dari neraka. Seseorang ini digambarkan kelahiran dari neraka. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh kesengsaraan atau penderitaan. Seseorang yang terlahir dari neraka ini disebut dengan neraka sutta. Orang tersebut lahir dari neraka karena dalam kehidupan masa lampaunya juga, karena karma wasananya selalu melakukan perbuatan yang buruk, itu perilaku yang tidak terpuji atau adar. Kita lanjutkan yaitu menurut Slokantara, anak-anak, manusia yang dilahirkan dari neraka sutta yaitu mempunyai ciri-ciri, yaitu ada yang bisu, ada yang sumbing, ada yang tuli,
Ada yang sakit ayan anak-anak, ada juga yang gila, ada yang lepra, ada juga ada yang lumpuh, ada juga orang yang itu dari kelahiran dari neraka anak-anak ya. Makanya dalam kehidupan ini kita harus memperbaiki diri, biar kita bisa nanti kelahiran dari surga atau surga. Sekarang anak-anak Punarbawa itu sudah tadi sudah mengerti dengan surga suta dan neraka suta anak-anak. Kalau sudah ibu lanjutkan yaitu tentang Punarbawa. Punarbawa itu sebagai upaya meningkatkan kualitas. Ya, itu di dalam kehidupan di dunia ini ada selalu yaitu dua hal yang saling berbeda. Disebut dengan apa? Itu disebut dengan rule binary. Dalam kehidupan ini ada yang cantik, ada yang buruk rupa, ada yang kaya, ada yang miskin, ada juga yang hidupnya bahagia, ada juga hidupnya yang tidak bahagia. Dan semua ini adalah perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan atau karma masa. Ya. Seringkali kita temui di dalam kehidupan ini ada yang cacat tubuhnya kelahiran ini gitu. Ya. Seringkali kita temui ada orang yang terlahir cacat seperti itu katakan tadi, ada contoh-contoh di surga suta dan neraka suta. Seperti tidak punya tangan anak-anak. Matanya buta. Ada juga tidak mempunyai kaki. Ya, dapat kurang berlindungnya dia. Ya, kasihan kita melihatnya. Nah, sekarang kekurangan itu kita harus berbuat yang lebih baik. Semuanya itu adalah disebabkan oleh karma bersama. Ya, nah itu lanjutkan. Orang yang selalu berbuat baik, kelak dia akan lahir menjadi orang yang berguna. Itu juga sebaliknya, kalau orang yang selalu berbuat jahat, kelak akan kehidupannya bagaimana? Kehidupannya tidak bahagia. Ya. Orang yang selalu berbuat baik, kelak ia akan terlahir menjadi orang yang berguna, berkedudukan tinggi, dan derajat mulia. Tentang keutamaan terlahir sebagai manusia, di dalam kitab Sari Samistaya itu anak-anak disebutkan dalam sloka 2 sampai 8 ya, menegaskan sebagai itu. Di dalam Sari Samistaya sloka 2 disebutkan risakwehne sarwa itu iking jame wang itu wenang gumawayaken ikan suge-suge karni kuneng panen taksakne ring suge karni juga ikan asuge palani dati. Itu di dalam itu artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusia saja yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk. Demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Di sini Ibu bacakan artinya saja, yaitu di dalam Sari Samistaya sloka 6. Kesimpulannya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma sebagai manusia ini. Kesempatan yang sungguh sulit diperoleh, yang merupakan tanah untuk pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh. Itulah yang hendaknya dia. Itu yang disebutkan dalam Sari Samistaya sloka 6. Ya, diperhatikan. Demikianlah keuntungan kita terlahir sebagai manusia anak-anak yang ditegaskan dalam kitab suci tersebut. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk selalu berbuat baik agar hidup kita semakin baik.
Karena kita sebagai manusia sudah bersyukur kita akan bisa memperbaiki diri dengan cara apa? Berbuat baik kepada siapapun. Dan kita juga selalu bersembahyang atau berperisai. Kita harus laksanakan persembahyangan sebelum kita bekerja, kita berdoa dulu. Itulah. Ini yang ke-D, yaitu cerita terkait dengan Punarbawa yang anak sudah dibaca, itu di bukunya sudah ada, yaitu tentang cerita Maharaja Mahadeva. Sudah anak-anak baca semuanya? Nah, kalau sudah, sekarang ibu ceritakan sedikit saja ya. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Maharaja Mahadeva. Begitu, beliau adalah raja keturunan Surya Wangsa atau dinasti Surya. Suatu hari Maharaja Mahadeva itu menyelenggarakan kurban kuda sebanyak 1000 ekor. Ya, dia mendapat pahala tinggal di surga. Setelah lama tinggal di surga, Mahadeva memutuskan dia menghadap kepada Dewa Brahma. Bagaimana? Itu seluruh dewa dan dewi ikut menghadap, termasuk Dewi Gangga. Setelah sampai di tempat Dewa Brahma, semua penduduk surga itu memberikan sembah kepada Dewa Brahma. Itu dengan mengucapkan Om Swastiastu. Setelah mengucapkan salam, semua dewa-dewa itu duduk. Secara tiba-tiba angin berhembus. Dengan hembusannya membuat kain yang dipakai oleh Dewi Gangga itu tersingkap. Semua dewa serempak menundukkan kepala. Namun Maharaja Mahadeva itu bagaimana? Dia tidak menundukkan kepala, tetapi Dewa Brahma itu memperhatikan perbuatan Maharaja Mahadeva itu. Dan Dewa Brahma itu menjadi marah dan memberi kutukan kepada Maharaja Mahadeva dan Dewi Gangga agar menjadi manusia. Dewi Gangga kemudian turun ke bumi menjadi manusia. Sesampainya di bumi, Dewi Gangga itu didatangi oleh Sang Retabasu. Retabasu adalah salah seorang daripada 8 wasu yang dikutuk oleh Maharsi Wasista. Karena dia mencuri lembu Nandini milik Maharsi. Sang Retabasu meminta kepada Dewi Gangga anak-anak agar bersedia melahirkannya sebagai putranya Dewi Gangga. Jadi permintaan Sang Retabasu itu diterima oleh Dewi Gangga. Setelah Dewi Gangga menikah dengan Raja Santanu dan dikaruniai putra yang bernama Bisma atau Dewa Brata. Nah itu di sini gimana keterkaitannya cerita ini dengan Punarbawa? Itu di dalam Dewa Brata itu menitis kembali, yaitu lahir kembali, yaitu penitisan dari Sang Retabasu. Ini menjadi manusia kembali. Itu ceritanya anak-anak ya. Anak-anak ringkas, setorkan nanti ke WA. Ada juga tugas untuk pengetahuan, Ibu juga sudah share di WA group, nanti itu dijawab, tuliskan jawabannya dengan tepat ya. Dengan ringkasan cerita juga. Nah, dari kesimpulan di atas itu anak-anak, yaitu tentang beberapa hal di sini, anak-anak selalu nomor 1 selalu taat dan bakti kepada kedua orang tua kami yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan membesarkan. Ya, yang kedua selalu melaksanakan sembahyang sebagai kewajiban hidup kita dan selalu berdoa sebelum mengerjakan sesuatu. Ya, yang ketiga
sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang dibenarkan atau diperbolehkan dalam ajaran agama. Itu semuanya itu anak harus sekarang di dalam kehidupan ini harus berbuat bagaimana? Harus berbuat dengan baik. Ya, itu anak-anak sudah tadi di-share di grup juga, itu anak-anak harus tulis di buku tulis, yaitu menyebutkan contoh upaya meningkatkan kualitas hidup, yaitu meringkas cerita yang berkaitan dengan ajaran Punarbawa, yaitu Maharaja Mahahidina. Tuh. Ada lagi anak-anak yang ditanyakan dari paparan Ibu itu dalam materi Punarbawa? Mungkin ada anak-anak yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Ya. Kalau sudah begitu, anak-anak, Ibu sudah semua paparkan dari pengertian Punarbawa, yaitu kelahiran surga dan neraka Suta, yaitu cerita yang berkaitan dengan Punarbawa, sudah Ibu ini nyanyiannya sudah Ibu juga nyanyikan. Nanti itu yang dipakai supaya mengingatkan apa sekarang materinya nyanyi ya dalam Punarbawa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, itu tolong tugas-tugasnya nanti dikumpul di WA. Akhir kata Ibu mengucapkan yaitu Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.